Hidup seorang miliuner berubah total saat seorang gadis kecil putus asa memohon. Jadi ayahku untuk sehari saja. Saat ia mengetahui kenyataannya, dia hampir pingsan. Udara dingin dari pendingin ruangan di mobil mewah tampaknya tidak cukup bagi Raden Mahendra di sore yang panas itu di Surabaya. Di usia 42 tahun, pengusaha properti itu tetap mempertahankan postur sempurna dalam balutan jas Italia yang dibuat khusus untuknya, sementara sopirnya mengemudikan kendaraan di antara gedung-gedung megah di Jalan Pemuda. Ekspresinya tetap tidak berubah, seolah terpahat dari batu, mencerminkan bertahun-tahun memimpin salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia. Dokumen merger sudah siap untuk ditandatangani, Pak. Sekretarisnya menginformasikan melalui telepon. Dan Dewan Direksi menunggu keputusan Bapak mengenai akuisisi kontraktor Setiawan. Saya akan tiba di kantor dalam 20 menit, jawab Raden, lalu menutup teleponnya. Angka, kontrak, dan negosiasi, itulah yang menjadi hidup Raden selama bertahun-tahun. Setelah perpisahan yang menyakitkan dengan Larasati Kusuma 7 tahun lalu, Raden menjadi semakin pragmatis, berubah menjadi mesin pencetak uang. Kekayaannya bertumbuh secara eksponensial, tetapi kesepian juga demikian. Apartemen penthouse dengan pemandangan taman bunga tampak semakin besar dan kosong. Mobil berhenti di depan salah satu restoran paling eksklusif di kota, di mana Raden memiliki janji makan siang bisnis. Ia mempersilakan sopirnya pergi dengan isyarat, memberitahu bahwa ia akan menelepon jika membutuhkannya. Saat berjalan menuju pintu masuk, matanya menangkap gerakan tidak biasa di trotoar seberang. Seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun, mengenakan pakaian sederhana dan usang, berlari sambil terus melihat ke belakang, seolah sedang dikejar. Rambut coklat gelapnya yang panjang dan bergelombang bergoyang dengan gerakan liarnya. Raden mungkin tidak akan memberikan perhatian lebih jika bukan karena detail yang mengganggunya. Ketika gadis itu menoleh ke arahnya, wajahnya menunjukkan fitur yang menghantam Raden bagaikan pukulan di perut. Mata itu, bentuk wajah itu, senyum yang halus namun ekspresif. Dia sangat mirip dengan Larasati. Sesaat Raden berpikir dia berhalusinasi. Kemiripannya begitu menakjubkan hingga dia terpaku di tengah trotoar, mengabaikan tatapan penasaran dari pejalan kaki. Gadis itu juga memperhatikannya. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu dan sesuatu yang tak dapat dijelaskan terjadi. Dia berhenti berlari dan setelah ragu sejenak, menyeberang jalan ke arahnya. Raden tetap diam, tidak mampu memproses apa yang terjadi. "Pak," seru gadis itu terengah-engah. "Tolong bantu saya, mereka mengejar saya." Raden melihat sekeliling, mencoba mengidentifikasi siapa yang mungkin mengejar seorang anak di tengah hari. Tetapi dia tidak melihat apapun yang mencurigakan selain arus normal pejalan kaki dan kendaraan. "Siapa yang mengejarmu? Di mana orang tuamu?" tanya Raden, secara naluriah berjongkok untuk sejajar dengan gadis itu. Wajah gadis itu berkerut dalam ekspresi putus asa yang tidak cocok dengan usianya. "Saya tidak punya orang tua. Tolong, saya hanya perlu Bapak berpura-pura jadi ayah saya selama sehari." Permohonan itu membuat Raden benar-benar tidak siap. Dorongan pertamanya adalah menolak dan memanggil pihak berwenang. Suara rasional dalam pikirannya mengatakan bahwa itu mungkin semacam jebakan atau penipuan. Tetapi sesuatu dalam tatapan anak itu yang begitu mirip dengan Larasati mencegahnya untuk berbalik dan pergi. "Siapa namamu?" tanya Raden, mencoba mendapatkan waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. "Sari," jawabnya dengan mata terpaku pada Raden. "Dan Bapak?" "Raden." "Dengar Sari, saya perlu memahami lebih baik apa yang terjadi. Kenapa seseorang mengejarmu?" Sari melihat ke belakang lagi, khawatir. "Mereka ingin membawa saya jauh dari kakak saya. Mereka bilang akan memisahkan kami selamanya." Insting perlindungannya aktif, bahkan melawan kehendaknya sendiri. "Siapa mereka?" "Orang-orang dari panti asuhan," jawab Sari, mencengkeram lengan. "Jas Raden. Tolong berpura-puralah jadi ayah saya sampai saya menemukan kakak saya. Dia menghilang 3 hari yang lalu dan saya harus menemukannya sebelum mereka membawa saya pergi." Raden memeriksa jamnya. Makan siang bisnisnya akan segera dimulai dan ada jutaan rupiah yang dipertaruhkan.
Tetapi kehadiran anak ini, dengan wajah yang membawanya kembali ke masa lalu, menimbulkan kegelisahan yang tidak bisa diabaikan. Sari, kamu tidak bisa begitu saja mendekati orang asing di jalan. Itu berbahaya. Saya seharusnya membawamu ke polisi atau dinas sosial. Kepanikan di mata gadis itu langsung terlihat. Jangan, mereka akan mengirim saya kembali. Tolong, bantu saya menemukan Lanang. Setelah itu saya janji tidak akan mengganggu lagi. Nama sang kakak, Lanang, bergema dalam pikiran Raden. Itu adalah nama yang dia dan Larasati pilih jika mereka memiliki anak laki-laki dalam salah satu percakapan tentang masa depan yang sekarang tampak seperti milik kehidupan lain. Mengambil ponselnya, Raden mengirim pesan ke sekretarisnya, membatalkan makan siang dengan alasan darurat keluarga. Kemudian dia menelepon pengacara kepercayaannya, Gunawan Widodo. Gunawan, saya butuh bantuan. Saya menghadapi situasi yang tidak biasa melibatkan seorang anak yang mungkin dalam bahaya. Bisakah kamu memeriksa apakah ada laporan hilang dari seorang gadis bernama Sari, sekitar 7 tahun, dan seorang anak laki-laki bernama Lanang, mungkin sedikit lebih muda? Ya, ini mendesak. Setelah menutup telepon, Raden menatap Sari lagi, menyadari bahwa keputusannya sudah dibuat. Mari kita lakukan ini. Pertama, kita makan sesuatu sambil berbicara. Setelah itu saya akan membantumu mencari kakakmu, tapi kamu harus menceritakan semua yang terjadi, mengerti? Wajah gadis itu berseri dengan senyuman yang membuat hati Raden terasa sesak. Itu adalah senyum yang sama dengan Larasati, yang telah memenangkan hatinya bertahun-tahun lalu dan yang masih muncul dalam mimpinya sesekali. Di restoran, Sari melahap burger yang Raden pesan, sementara ia mengamatinya dengan seksama. Dengan setiap gerakan, setiap ekspresi kemiripan dengan Larasati menjadi semakin jelas dan mengganggu. Perhitungan matematika sederhana tidak luput dari pikirannya. Jika Larasati meninggalkannya 7 tahun lalu dan Sari tampaknya berusia tepat 7 tahun, tapi itu tidak mungkin. Larasati pasti akan memberitahunya jika dia hamil, bukan? Kamu bilang kamu tinggal di panti asuhan. Sudah berapa lama? Tanya Raden mencoba mengatur informasi. Sejak selalu, jawab Sari di antara tegukan jus. Aku dan Lanang selalu bersama di panti asuhan Harapan. Tapi kemudian datang seorang wanita yang sangat elegan dengan seorang pria berjas. Mereka berbicara lama dengan Bu Citra di ruangannya. Kemudian Bu Citra memanggilku dan mengatakan bahwa aku akan pergi ke keluarga baru di kota lain. Aku senang pada awalnya, tapi kemudian dia bilang, Lanang tidak akan ikut denganku. Raden merasakan gelombang kemarahan. Mereka tidak menjelaskan mengapa. Sari menggelengkan kepala. Bu Citra hanya bilang itu kesempatan sekali seumur hidup, dan aku harus berterima kasih. Ketika aku cerita ke Lanang, dia menangis banyak sekali. Malam itu, dia berbisik di telingaku bahwa dia akan kabur untuk mencari ibu kandung kami. Pagi hari dia sudah menghilang. 2 hari kemudian, ketika mereka mengetahui dia kabur, wanita elegan itu kembali dan mengatakan akan membawaku pergi sore itu juga. Itulah saat aku juga kabur. Cerita ini membuat Raden semakin penasaran dan khawatir. Mengapa memisahkan 2 bersaudara? Dan mengapa terburu-buru membawa Sari pergi setelah kakaknya kabur? Refleksinya terganggu oleh telepon dari Gunawan. Raden, saya sudah memeriksa catatan. Tidak ada laporan hilang dengan nama-nama tersebut, tetapi saya menemukan sesuatu yang menarik. Panti Asuhan Harapan yang Anda sebutkan sedang dalam penyelidikan kejaksaan karena penyimpangan. Belum ada kesimpulan, tapi ada kecurigaan tentang prosedur yang tidak sesuai dalam proses adopsi. Informasi ini membuat Raden semakin tertarik. Jika tidak ada laporan hilang, itu berarti tidak ada yang melaporkan kaburnya Sari dan Lanang. Mengapa? Terima kasih, Gunawan. Saya akan membutuhkan bantuan lebih lanjut dengan ini. Tolong jaga kerahasiaan ya. Setelah menutup telepon, Raden menatap Sari yang mengawasinya dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Saya akan membantumu menemukan kakakmu, putusnya. Tapi kita perlu melakukannya dengan cara yang benar. Pertama, kita ke kantor saya. Saya punya seseorang yang bisa membantu kita.
Saat mereka keluar dari restoran, Raden tidak bisa mengenyahkan perasaan bahwa pertemuan ini bukan kebetulan semata. Kemiripan Sari dengan Larasati, nama sang kakak, timing sempurna, kemunculannya, semua tampak seperti potongan teka-teki yang belum bisa dia susun, tapi yang entah bagaimana terhubung dengan masa lalunya. Yang tidak Raden bayangkan adalah, dengan menerima permintaan anak kecil yang tidak dikenal ini, dia akan segera memicu serangkaian peristiwa yang akan mengubah selamanya bukan hanya hidupnya, tetapi juga kehidupan semua orang di sekitarnya. Kerajaan finansial yang dia bangun dengan begitu teliti akan segera tampak tidak berarti di hadapan rahasia-rahasia yang akan terungkap. Gedung berlapis kaca Mahendra Development menjulang megah di pusat keuangan Surabaya. Ketika Raden melintasi lobi utama dengan Sari di sampingnya, tatapan penasaran dari para karyawan mengikuti pasangan yang tidak biasa itu sampai ke lift pribadi. Gadis itu, yang kini lebih tenang setelah makan, mengamati segalanya dengan mata terbelalak, seolah berada di dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya. "Di sini Bapak bekerja?" tanya Sari, terkesan dengan kemegahan tempat itu. Raden mengangguk menekan tombol untuk lantai teratas. "Ya, saya menghabiskan lebih banyak waktu di sini daripada di rumah." "Bapak pasti sangat penting," komentar Sari. Dengan kepolosan khas, anak-anak senyum sendu muncul di wajah Raden. Penting bagi siapa? Itulah pertanyaan yang sebenarnya. Ketika mereka tiba di lantai eksekutif, mereka disambut oleh Mira Oktaviani, sekretaris Raden selama lebih dari 1 dekade. Wanita paruh baya itu selalu sempurna dalam setelan bisnis sederhana, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya melihat bosnya ditemani seorang anak. "Mira, ini Sari," Raden memperkenalkan. "Dia membutuhkan bantuan kita untuk menemukan kakaknya." Sekretaris itu, yang dikenal karena kerahasiaan dan kesetiaannya, hanya mengangguk, meskipun jelas bingung dengan situasi tersebut. "Tentu, Pak. Bagaimana saya bisa membantu?" "Saya perlu kamu membatalkan semua janji saya untuk sisa hari ini dan hubungi Adi Cahyono. Katakan saya membutuhkan jasanya dengan segera." Mira mengangkat alis mendengar nama mantan detektif swasta yang sesekali memberikan layanan rahasia untuk Raden. "Segera, Pak." Sementara Mira pergi untuk melaksanakan perintah, Raden mengantar Sari ke kantornya, sebuah ruangan luas yang dihiasi perabotan minimalis dan pemandangan panorama kota. Gadis itu berlari ke jendela, terpesona dengan pemandangan tersebut. "Bisa melihat seluruh Surabaya dari sini," serunya. Raden mendekat, mengamati kota dari perspektif anak itu. Hampir seluruhnya, Surabaya terlalu besar untuk dilihat dari satu tempat saja. Sementara Sari terus terpesona dengan pemandangan itu, Raden memanfaatkan kesempatan untuk mengamatinya lebih seksama. Fitur-fitur Larasati tidak dapat disangkal. Bentuk wajah, lengkungan halus hidung, cara sudut matanya berkerut saat tersenyum. Tapi apakah juga ada sesuatu dari dirinya sendiri dalam wajah anak itu? Atau hanya imajinasinya yang bermain-main? "Sari," panggil Raden, duduk di salah satu sofa dan mengisyaratkan agar dia melakukan hal yang sama. "Saya perlu kamu menceritakan semua tentang Panti Asuhan Harapan dan tentang apa yang terjadi dengan kakakmu." Ekspresi gadis itu langsung berubah serius. "Lanang selalu menjaga saya. Dia baru 5 tahun tapi sangat berani. Kami tinggal di asrama anak-anak kecil dengan 8 anak laki-laki dan perempuan lainnya." Raden mengerutkan dahi. "Dan orang dewasanya, siapa yang mengurus kalian?" "Bu Citra adalah yang utama. Dia baik biasanya, tapi kadang-kadang dia bertingkah aneh, terutama ketika orang-orang penting datang. Ada juga Pak Rama yang menjaga keamanan dan Bu Oki yang memasak makanan." "Dan apa yang terjadi sebelum Lanang menghilang?" Sari bermain-main dengan ujung kausnya yang usang. Datang seorang wanita yang sangat elegan dengan seorang pria berjas. Mereka berbicara lama sekali dengan Bu Citra di ruangannya. Kemudian, Bu Citra memanggilku dan bilang, "Aku akan pergi ke keluarga baru di kota lain." Aku senang pada awalnya, tapi kemudian dia bilang, "Lanang tidak akan ikut bersamaku." Raden merasakan gelombang kemarahan. Mereka tidak menjelaskan mengapa. Sari menggelengkan kepala. "Bu Citra hanya bilang itu kesempatan sekali seumur hidup, dan aku harus berterima kasih." Ketika aku cerita ke Lanang,
Dia menangis banyak sekali. Malam itu dia berbisik di telingaku bahwa dia akan kabur untuk mencari ibu kandung kami. Pagi hari dia sudah menghilang. 2 hari kemudian, ketika mereka mengetahui dia kabur, wanita elegan itu kembali dan mengatakan akan membawaku pergi sore, itu juga. Itulah saat aku juga kabur. Cerita ini membuat Raden semakin penasaran dan khawatir. Mengapa memisahkan 2 bersaudara? Dan mengapa terburu-buru membawa Sari pergi setelah kakaknya kabur? Refleksinya terganggu oleh Mira yang masuk ke kantor setelah mengetuk pintu dengan halus. "Pak, Adi Cahyono sedang dalam perjalanan." Dan dia ragu melihat ke arah Sari. "Pak Gunawan Widodo juga akan datang. Dia bilang punya informasi penting tentang kasus yang Bapak sebutkan." Raden mengangguk. "Terima kasih, Mira. Tolong bawakan beberapa pakaian baru untuk Sari. Dan mungkin beberapa mainan dan buku juga." Setelah Mira keluar, Sari menatap Raden dengan penasaran. "Kenapa Bapak membantu saya? Bapak bahkan tidak kenal saya." Pertanyaan itu membuat Raden tidak siap. Mengapa sebenarnya dia terlibat begitu dalam dengan masalah seorang anak yang tidak dikenal? Apakah hanya karena kemiripan dengan Larasati? Atau ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum bisa dia namakan? "Anggap saja kamu mengingatkanku pada seseorang yang sangat penting bagiku," jawabnya akhirnya. "Dan tidak ada yang seharusnya dipisahkan dari saudaranya dengan cara seperti itu." Tatapan Sari tampaknya menembus melampaui permukaan, seolah dia bisa melihat kebenaran yang bahkan Raden sendiri belum akui kepada dirinya sendiri. 1 jam kemudian kantor Raden telah berubah menjadi pusat operasi darurat. Adi Cahyono, pria berusia 60 tahun dengan rambut beruban dan tatapan tajam, yang menunjukkan tahun-tahunnya sebagai detektif, menganalisis sedikit informasi yang mereka miliki tentang Panti Asuhan Harapan, sementara Sari kini mengenakan pakaian baru yang disediakan oleh Mira, membolak-balik buku anak di sofa. "Tempat ini memiliki reputasi yang cukup baik di permukaan," komentar Adi, menyesuaikan kacamata bacanya. "Tapi ada rumor, anak-anak yang menghilang dari sistem tanpa meninggalkan jejak, adopsi yang terburu-buru tanpa proses hukum yang semestinya. Tidak ada yang menghasilkan penyelidikan serius sampai sekarang." Gunawan Widodo, pengacara kepercayaan Raden, pria elegan berusia 40-an, menambahkan, "Saya mendapatkan akses ke beberapa dokumen melalui kontak di kejaksaan. Ada penyelidikan awal tentang kemungkinan penyimpangan administratif, tapi bergerak lambat. Rupanya, Panti Asuhan Harapan memiliki pelindung yang kuat." Raden, yang mengamati kota melalui jendela, berbalik menghadap kedua pria itu. "Saya ingin tahu semua tentang institusi ini, siapa yang bertanggung jawab, siapa pelindung kuat mereka, dan terutama di mana kakak Sari berada." Gunawan bertukar pandang dengan Adi sebelum berbicara. "Raden, saya mengerti keprihatinan Anda, tapi perlu saya tanyakan, mengapa ketertarikan mendadak ini? Situasi ini bisa menjadi rumit." Raden melirik Sari yang tampak tenggelam dalam bukunya, tapi yang dia curigai mendengarkan setiap kata. "Saya punya alasan sendiri, Gunawan, dan sumber daya yang cukup untuk menangani kerumitan." Pengacara itu tampak tidak nyaman, tetapi tidak memaksa. "Seperti yang Anda inginkan, saya akan menghubungi kontak saya untuk mempercepat penyelidikan resmi." "Tidak," potong Raden. "Saya ingin penyelidikan paralel diskret. Jika ada orang-orang berkuasa yang terlibat, kita tidak bisa mengambil risiko mereka diperingatkan." Adi mengangguk, memahami strategi tersebut. "Saya akan mulai segera. Pertama, kita perlu menemukan anak laki-laki ini, Lanang, seorang anak 5 tahun sendirian di jalanan Surabaya. Saya tidak ingin membayangkan apa yang bisa terjadi." Kekhawatiran di wajah Sari jelas terlihat, bahkan saat dia berpura-pura membaca bukunya. "Sari," panggil Raden, mendekatinya. "Kamu bilang Lanang menyebutkan mencari ibu kandung kalian. Apakah dia memberikan petunjuk tentang kemana dia akan pergi?" Gadis itu menutup buku, berpikir. "Dia selalu bilang ibu kami tinggal dekat Taman Burung. Itu cerita yang dia sampaikan, bahwa ibu kami mengunjungi kami dengan menyamar sebagai penjual balon dan suatu hari akan membawa kami tinggal bersamanya." "Taman Burung?" tanya Adi. "Mungkin Taman Aves di Sari Asih?"
Atau fantasi anak-anak, pertimbangkan Gunawan. Anak-anak di panti asuhan sering menciptakan cerita tentang orang tua biologis mereka. Raden bagaimanapun merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Larasati tinggal dekat taman bunga sebelum hubungan mereka berakhir, dan salah satu kali terakhir dia melihatnya, bertahun-tahun lalu, wanita itu sedang berjalan di taman sendirian. Mari kita periksa semua taman di kota, putus Raden. Dan kita butuh informasi lebih banyak tentang asal-usul Sari dan Lanang. Akta kelahiran, catatan masuk panti asuhan, dokumen resmi apapun. Saat mereka mendiskusikan langkah selanjutnya, Mira kembali masuk ke kantor dengan ekspresi khawatir. "Pak, ada seorang wanita di resepsi menuntut untuk berbicara dengan Bapak. Dia mengaku bernama Citra Farida dan menyatakan bahwa Bapak memiliki seorang anak yang kabur dari institusinya." Keheningan meliputi ruangan. Sari langsung pucat memegang erat lengan Raden. "Jangan biarkan dia membawa saya," mohon gadis itu dengan mata penuh air mata. "Tolong!" Raden bertukar pandang dengan Gunawan yang langsung memahami situasi. "Saya akan mengurus ini," kata pengacara itu. Berjalan ke pintu. "Mira katakan pada Bu Citra bahwa Pak Mahendra sedang rapat dan bahwa saya sebagai pengacaranya akan menemuinya." Setelah Gunawan dan Mira keluar, Raden berlutut di depan Sari, memegang tangannya yang kecil. "Tidak ada yang akan membawamu kemanapun melawan keinginanmu, mengerti? Saya janji." Kata-kata itu keluar dengan keyakinan yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Entah bagaimana, dalam beberapa jam anak itu telah menembus pertahanannya yang dibangun dengan hati-hati, membangunkan perasaan perlindungan yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Adi mengamati adegan itu dengan penasaran. "Kamu tahu, Raden, saya sudah di bidang ini selama beberapa dekade. Dan ada sesuatu dalam cerita ini yang tidak cocok. Kemiripan gadis ini dengan seseorang dari masa lalumu. Kebetulan pertemuan itu tampaknya hampir seperti takdir." Raden menatap mantan detektif. "Cahestu, Anda menyarankan bahwa itu bukan kebetulan." Adi mengangkat bahu. "Dalam pekerjaan ini saya belajar bahwa kebetulan jarang hanya sekadar kebetulan. Terutama ketika melibatkan anak-anak dan orang-orang dengan tingkat pengaruh seperti Anda." Kata-kata detektif itu bergema dalam pikiran Raden saat dia mengamati Sari yang kini perlahan-lahan menenangkan diri. Dan jika pertemuan itu benar-benar bukan kebetulan, dan jika entah bagaimana gadis dengan wajah Larasati itu telah ditempatkan di jalannya untuk suatu alasan, kemungkinan itu menakutkannya dan pada saat yang sama memperkuat tekadnya untuk menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan itu nantinya. Sementara mereka menunggu kembalinya Gunawan, keheningan di kantor hanya dipecahkan oleh suara lembut napas Sari yang tertidur di sofa, kelelahan setelah emosi intens beberapa jam terakhir. Raden mengamatinya, berpikir ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Gunawan berhasil mengusir pekerja sosial untuk sementara. Dia tidak memiliki wewenang hukum untuk membawa gadis itu tanpa surat perintah, tapi dia akan kembali dengan bantuan. Kita perlu bertindak cepat. Adi Cahyono, yang menganalisis dokumen di tabletnya, mengangkat mata. "Apa rencananya sekarang, Raden?" Mengusap rambutnya, gerakan langkah yang menunjukkan ketegangan. "Kita butuh jawaban, dan saya hanya kenal satu orang yang mungkin memilikinya." Mantan detektif itu menaikkan alis. "Ibunya?" "Mantan pacar," koreksi Raden, meskipun kemungkinan bahwa Larasati benar-benar ibu Sari tidak pernah lepas dari pikirannya. "Kami berpisah tepat 7 tahun lalu. Dan gadis itu tampaknya berusia 7 tahun, Raden menyelesaikan. "Ya, saya sudah menghitung itu." Adi mengangguk, memahami kehalusan situasi. "Anda punya cara untuk menemukannya?" Raden ragu. Kenyataannya, meskipun semua sumber dayanya, dia telah menghormati keinginan Larasati untuk memutus semua kontak setelah akhir hubungan yang traumatis. Dia tidak pernah mencoba menemukannya, meskipun terkadang dia mendapati dirinya mencari wajahnya di tengah keramaian di jalanan Surabaya. "Saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk itu," akui Raden. "Namanya Larasati Kusuma. Informasi terakhir yang saya miliki adalah bahwa dia bekerja sebagai arsitek di sebuah firma dekat Taman Bunga.
Kebetulan yang menarik, gumam Adi, sudah mengetik sesuatu di tabletnya. Taman burung yang disebut anak laki-laki itu mungkin taman bunga. Ada kandang burung di sana. Pintu kantor terbuka dan Gunawan masuk, ekspresinya serius. Situasinya lebih rumit dari yang kita bayangkan. Citra Farida ini bukan pekerja sosial biasa. Dia memiliki koneksi dengan orang-orang berpengaruh, termasuk di peradilan. Apa yang dia katakan tepatnya? Tanya Raden. Dia mengklaim bahwa Sari berada di bawah perwalian hukum Panti Asuhan Harapan dan bahwa Anda melakukan kejahatan dengan menahannya di sini. Ketika saya menyebutkan prosedur hukum dan meminta dokumentasi, dia terlihat jelas gugup. Dia bilang akan kembali dengan polisi dan surat perintah pengadilan. Raden melihat Sari yang tertidur. Dia tidak berbohong tentang takut dipisahkan dari kakaknya. Dan ada sesuatu yang sangat aneh dalam semua ketergesaan ini. Adi berdiri. Saya punya beberapa kontak yang bisa membantu kita menemukan Larasati Kusuma dengan cepat. Saya juga akan mulai pencarian untuk anak laki-laki itu, Lanang. Seorang anak 5 tahun tidak mungkin pergi jauh sendirian. Raden mengangguk, berterima kasih. Sementara Adi pergi untuk melakukan panggilan teleponnya, Gunawan mendekati Raden dengan ekspresi khawatir. Raden, sebagai pengacara dan teman Anda, saya perlu memperingatkan Anda. Anda terlibat dalam sesuatu yang berpotensi berbahaya. Jika gadis ini benar-benar anak biologis Anda, dan jika ada orang-orang kuat yang mencoba mencegah Anda mengetahuinya, kita perlu sangat berhati-hati. Pengusaha itu menatap pengacaranya lama. Anda pikir, itukah yang terjadi? Konspirasi untuk menjauhkan saya dari anak saya sendiri? Gunawan ragu. Saya tidak yakin, tapi kebetulannya terlalu banyak. Dan mengingat sejarah Anda dengan Larasati, Raden merasakan tusukan rasa sakit mengingat akhir mendadak hubungannya. Larasati telah mengakhiri segalanya tanpa penjelasan. Yang jelas menghilang dari hidupnya seolah-olah dia tidak pernah ada. Pada saat itu dia begitu tenggelam dalam karirnya yang sedang naik daun sehingga tidak berjuang cukup keras untuk memahami atau membalikkan situasi. Salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Saya perlu berbicara dengannya, putus Raden. Itu satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Pada saat itu, Sari bergerak di sofa, perlahan membuka mata. Melihat Raden, dia tersenyum, senyum yang begitu familiar, sehingga membuat hatinya terasa sesak. Bapak masih di sini, gumam dia, mengantuk. Tentu saja saya di sini, jawab Raden, terkejut dengan kelembutan dalam suaranya sendiri. Saya janji akan membantumu, ingat? Beberapa jam kemudian matahari sudah terbenam di Surabaya ketika Adi kembali ke kantor dengan berita. Saya menemukan Larasati Kusuma, umumnya, menyerahkan kertas dengan alamat kepada Raden. Dia tidak lagi bekerja sebagai arsitek. Sekarang mengelola galeri seni kecil di kawasan Kedung Sari. Dan tentang anak laki-laki Lanang masih belum ada petunjuk konkret, tapi saya meminta beberapa kontak untuk memeriksa tempat penampungan sementara dan rumah sakit. Raden merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat membaca alamat. Setelah 7 tahun, dia akan bertemu kembali dengan Larasati. Apa yang akan dia katakan padanya? Bagaimana dia akan menjelaskan situasinya? Dan jika Sari benar-benar anak mereka, bagaimana dia akan bereaksi mengetahui bahwa Larasati telah menyembunyikan hal itu darinya selama bertahun-tahun? Saya akan pergi ke sana sekarang, putusnya, berdiri. Mira bisa menjaga Sari sementara itu. Gadis itu, yang bermain dengan permainan edukatif di tablet, mengangkat kepala mendengar namanya. Bapak mau pergi? Hanya beberapa jam, jelas Raden, berlutut di depannya. Saya akan mencari seseorang yang bisa membantu kita menemukan kakakmu. Mira akan menjagamu dengan baik sampai saya kembali. Sari mempelajarinya dengan mata tajamnya. Apakah ibu saya yang Bapak cari? Pertanyaan langsung itu mengejutkan Raden. Kenapa kamu berpikir begitu? Karena Bapak memandang saya dengan cara yang aneh, seolah sedang melihat orang lain, jawabnya dengan kebijaksanaan melebihi usianya. Dan karena Bapak bilang saya mirip dengan seseorang yang penting bagi Bapak. Raden tersenyum, terkesan dengan persepsi gadis itu. Kamu sangat observatif. Ya, saya akan berbicara dengan seseorang yang saya kenal dulu.
seseorang yang mungkin memiliki jawaban untuk kita berdua. Galeri pandangan baru adalah ruang kecil tapi elegan, tersembunyi di jalan beratap pepohonan di Kedung Sari. Ketika Raden memarkir mobilnya di depan tempat itu, sudah lewat jam 8 malam, tapi lampu masih menyala, menunjukkan bahwa seseorang masih berada di dalam. Menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan kegugupan yang tidak dia rasakan sejak remaja, Raden berjalan ke pintu dan memutar gagangnya. Sebuah lonceng kecil mengumumkan kedatangannya. Interior galeri itu minimalis, dengan dinding putih memamerkan foto hitam putih, lanskap urban yang menangkap esensi kontradiktif Surabaya, kemegahan dan kemiskinan, keindahan dan kekacauan. Di belakang ruangan seorang wanita merapikan beberapa kertas di belakang meja sederhana. "Maaf, kami sedang tutup," katanya tanpa mengangkat mata. Suara itu, bahkan setelah bertahun-tahun, Raden akan mengenalinya di mana saja. Dia merasakan dampak fisik kenangan yang dibangkitkannya. "Halo Larasati," jawabnya, terkejut dengan ketegasan suaranya sendiri. Wanita itu membeku, perlahan seolah takut dengan apa yang akan dia lihat. Dia mengangkat wajahnya. Matanya, mata yang sama yang Raden lihat pada Sari beberapa jam sebelumnya, melebar karena terkejut. "Raden?" bisiknya, seolah melihat hantu. Larasati Kusuma telah berubah. Rambutnya yang dulu panjang kini dipotong sebahu. Garis-garis halus menandai sudut matanya, saksi bisu waktu yang telah berlalu. Tapi masih dia, orang yang sama yang memenuhi mimpi dan penyesalan Raden. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Pulih dari kejutan awal, suaranya kini memiliki dingin defensif. "Bagaimana kamu menemukanku?" Raden melangkah beberapa langkah menuju meja menjaga jarak yang menghormati. "Kita perlu bicara, Larasati. Ini penting." Dia melipat tangannya, postur yang jelas defensif. "Penting bagi siapa? 7 tahun tanpa sepatah kata pun, dan sekarang kamu muncul mengatakan kita perlu bicara." Kepahitan dalam suaranya terasa nyata, dan Raden merasakan beban rasa bersalah. Dia mungkin bisa mencarinya sebelumnya. Mungkin bisa bersikeras untuk memahami mengapa dia mengakhiri segalanya secara tiba-tiba, tapi harga dirinya dan obsesinya dengan pekerjaan lebih kuat. "Kamu punya hak untuk marah," akui dia. "Tapi saya tidak di sini untuk diri saya sendiri. Saya di sini untuk Sari." Efek nama itu langsung dan menghancurkan. Larasati memucat, berpegangan pada meja seolah kakinya kehilangan kekuatan. "Bagaimana kamu?" mulainya, tapi suaranya gagal. Jadi memang benar, simpul Raden, merasakan campuran emosi begitu intens sehingga dia hampir tidak bisa mengidentifikasinya. "Sari adalah anak kita." Larasati menarik napas dalam-dalam, jelas berusaha menguasai diri. "Di mana dia? Bagaimana kamu menemukannya?" "Dia yang menemukan saya," jawab Raden dan melanjutkan untuk menceritakan secara singkat pertemuan tak terduga pagi itu, kemiripan yang langsung dia perhatikan, dan pencarian untuk kakak yang hilang. Saat Raden berbicara, wajah Larasati beralih antara terkejut, lega, dan panik. Ketika dia menyebutkan Lanang, dia menutupi mulutnya dengan tangan, menahan isakan. "Lanang juga hilang?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kamu tahu tentang dia?" "Tentang keduanya?" tanya Raden, kebingungan jelas dalam nada suaranya. Larasati mengalihkan pandangan, air mata tunggal mengalir di wajahnya. "Ini cerita panjang dan menyakitkan, Raden, yang tidak pernah saya bayangkan harus saya ceritakan." "Saya punya seluruh waktu di dunia," jawabnya. Suaranya lebih lembut sekarang. "Dan saya pikir kita berdua layak mengetahui kebenaran lengkap." Dengan helaan napas penyerahan, Larasati memberi isyarat agar dia mengikutinya ke ruangan kecil di belakang galeri. Itu adalah ruang yang nyaman, dengan sofa yang sudah usang, meja kecil dengan sebotol air, dan beberapa buku ditumpuk. Di dinding, di antara foto-foto, lain ada satu yang langsung menarik perhatian Raden. 2 burung kecil di sarang dilindungi oleh bayangan pohon di taman bunga. "Taman burung," gumamnya, akhirnya mengerti. Larasati mengikuti pandangannya dan mengangguk, senyum sedih di bibirnya. "Begitulah cara saya menjelaskan kepada mereka. Dalam beberapa kali saya berhasil menemui mereka bahwa saya seperti burung-burung itu selalu dekat, mengamati, melindungi dari jauh." Raden merasakan beban pengungkapan menghantamnya seperti gelombang.
Mengapa Larasati? Mengapa menyembunyikan ini dari saya? Mengapa meninggalkan anak-anak kita di panti asuhan? Wajahnya berkerut kesakitan. Saya tidak pernah meninggalkan mereka, Raden. Mereka diambil dari saya. Pada saat itu duduk di ruangan kecil di belakang galeri seni, sementara dunia di luar sana melanjutkan ritme liarnya, Raden menyadari bahwa dia akan segera menemukan kebenaran yang selamanya akan mengubah pemahamannya tentang masa lalu, masa kini dan masa depan yang mungkin dia miliki, dan yang mungkin masih bisa dia miliki. Keheningan yang mengikuti pernyataan Larasati tampaknya memiliki beratnya sendiri. Raden mengamatinya, mencoba memproses informasi itu. "Diambil darimu, apa maksudmu?" tanyanya akhirnya. Suaranya serak karena emosi tertahan. Larasati menyesuaikan posisi di sofa, seolah bersiap untuk memikul beban berat. "Ketika saya mengetahui bahwa saya hamil, kamu sedang berada di puncak negosiasi dengan investor Cina itu. Ingat, kamu tidak tidur, hampir tidak makan. Kamu terobsesi untuk menyelesaikan kesepakatan itu." Raden mengangguk. Itu adalah ekspansi internasional pertama yang besar untuk Mahendra Development. Bisnis yang menempatkannya secara definitif di peta pengusaha besar Indonesia. "Saya memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk memberitahumu," lanjut Larasati. "Tetapi kemudian saya menerima telepon itu." "Telepon apa?" "Dari seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai asisten hukummu. Dia mengatakan bahwa dia tahu tentang kehamilan itu. Saya telah melakukan pemeriksaan di klinik yang kamu rekomendasikan, dan bahwa kamu telah memintanya untuk menyelesaikan situasi. Ya, bahwa seorang anak saat itu akan menghancurkan rencanamu." Raden merasa seolah dia telah menerima pukulan di perut. "Saya tidak pernah, Larasati. Saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya seharusnya berbicara langsung denganmu," akui Larasati, matanya berkaca-kaca. Tetapi wanita itu sangat meyakinkan. Dia memiliki detail tentang hubungan kita, tahu tentang diskusi kita baru-baru ini, tentang dedikasimu yang berlebihan pada pekerjaan. Dan ketika saya mengonfrontasimu tentang terlalu sering tidak ada, kamu menjawab bahwa karirmu adalah prioritas utama saat itu. Raden ingat percakapan itu, komentar yang dibuat di tengah situasi selama argumen larut malam. Ketika dia kelelahan dan tertekan, dia tidak pernah membayangkan kata-katanya bisa digunakan melawannya dengan cara ini. "Apa yang terjadi selanjutnya?" tanya dia, takut akan jawabannya. "Saya hancur tentu saja. Saya memutuskan untuk mengakhiri segalanya dan menghilang dari hidupmu. Saya pindah ke desa, ke rumah bibi saya di Cianjur. Di sanalah saya mengetahui bahwa mereka kembar." Senyum singkat menerangi wajahnya. "Sari lahir lebih dulu. Lanang datang 7 menit kemudian. Dan bagaimana mereka bisa berakhir di panti asuhan harapan?" Wajah Larasati menggelap. "Ketika anak-anak hampir berusia 2 tahun, saya menerima kunjungan tak terduga. Seorang pria berpakaian sangat rapi, yang memperkenalkan diri sebagai pengacara yang bekerja dengan perusahaanmu. Dia mengatakan bahwa kamu telah mengetahui tentang si kembar dan menginginkan hak asuh mereka." "Apa?" seru Raden. Tidak percaya. Dia membawa dokumen, ancaman terselubung. Dia mengatakan bahwa kamu akan menggunakan semua kekuatan dan pengaruhmu untuk mengambil anak-anak dariku. Bahwa kamu akan membuktikan saya tidak stabil secara emosional. Saya rentan, Raden. Sendirian membesarkan 2 bayi, berjuang untuk membangun kembali karir saya. Saya panik. Raden merasakan kemarahan yang tumbuh. Seseorang telah memanipulasi Larasati, menggunakan namanya untuk menjauhkannya dan, yang lebih buruk, untuk memisahkannya dari anak-anaknya. Tetapi siapa dan mengapa? Bagaimana mereka berakhir di panti asuhan Risquet? Desaknya. Larasati menelan ludah, seolah ini adalah bagian paling sulit dari cerita. Pengacara itu menyarankan sebuah kesepakatan. Jika saya melepaskan klaim masa depan atas dirimu atau kekayaanmu, anak-anak akan berada di lingkungan netral sampai kasus ini diselesaikan di pengadilan. Dia memperkenalkan Panti Asuhan Harapan sebagai institusi model sementara. "Dan kamu percaya itu?" "Saya putus asa dan ketakutan," seru Larasati. Air mata kini mengalir bebas di wajahnya. Dia menunjukkan dokumen pengadilan yang tampak otentik, menyatakan bahwa kamu sudah memulai proses hak asuh.
Dia mengatakan bahwa saya akan kalah bagaimanapun juga dan bahwa ini adalah cara yang paling tidak traumatis bagi semua orang. Raden berdiri tidak mampu menahan kegelisahannya. Siapa pengacara ini? Kamu ingat namanya? Larasati mengeringkan air mata dengan punggung tangannya. Dia memperkenalkan diri sebagai Dr. Gunawan Widodo. Pengungkapan itu menghantam Raden seperti petir. Gunawan, pengacara kepercayaannya selama lebih dari 1 dekade, pria yang saat ini berada di kantornya, kemungkinan bersama Sari. Ya Tuhan, gumamnya, segera mengambil ponselnya. Dia menelepon Mira, merasakan kepanikan tumbuh dengan setiap dering tanpa jawaban. Akhirnya, pada percobaan keempat, dia menjawab. Mira, di mana Sari? Apa dia baik-baik saja? Suara sekretarisnya terdengar bingung di ujung lain. Ya Pak, kami berada di ruang istirahat. Pak Gunawan membawakan beberapa kartun untuk dia tonton sambil kami menunggu. Jangan biarkan Sari sendirian dengannya sama sekali. Mengerti? Saya kembali sekarang juga. Setelah menutup telepon, dia menemukan Larasati mengamatinya dengan ekspresi khawatir. Apa yang terjadi, Raden? Gunawan Widodo adalah pengacara pribadi saya, jelasnya dengan cepat. Dia ada di kantor saya sekarang, dengan Sari, dan dia tidak pernah menjadi rekan saya pada saat kita bersama. Dia baru mulai bekerja untuk saya 5 tahun yang lalu. Mata Larasati melebar dalam pemahaman. Jadi dia berbohong tentang segalanya. Kita harus pergi, putus Raden, sudah menuju pintu. Sekarang. Sementara mereka berlari ke mobil, Raden mencoba memahami motivasi Gunawan. Mengapa memisahkan Larasati darinya? Mengapa mempertahankan anak-anak di panti asuhan? Apa yang akan dia dapatkan dari itu? Dalam perjalanan ke kantor, menyetir dengan kecepatan tinggi melalui jalan-jalan Surabaya yang sudah tidak terlalu ramai, Raden memberitahu Larasati tentang semua kejadian hari itu. Kemunculan tiba-tiba Sari, pencarian lanang, kunjungan pekerja sosial. Citra Farida, ulang Larasati, berpikir. Nama itu familiar bagi saya. Saya pikir dia ada di sana ketika saya menandatangani dokumen hak asuh sementara. Semua menunjukkan bahwa ada skema yang melibatkan adopsi tidak sah, jelas Raden. Dan tampaknya Gunawan terlibat. Tapi kenapa? Apa yang akan dia dapatkan dengan memanipulasi hidup kita seperti itu? Raden tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan itu, tetapi dia bertekad untuk mencari tahu. Ketika mereka tiba di gedung Mahendra Development, mereka disambut oleh seorang petugas keamanan di lobi. Pak Mahendra, syukurlah Bapak kembali. Ada gerakan aneh tadi. Pak Gunawan pergi terburu-buru dengan gadis kecil itu dan Bu Mira. Hati Raden membeku. Dia membawa Sari kemana? Saya tidak tahu, Pak. Tapi mereka tampak terburu-buru. Gadis itu menangis. Larasati mencengkeram lengan Raden, kepanikan jelas di wajahnya. Dia mengambil putri kita. Kita akan menemukannya, janji Raden sudah menelepon Adi Cahyono. Adi, Gunawan membawa Sari, saya perlu Anda melacak mobilnya segera. Sementara mereka naik ke kantor, Raden menjelaskan situasinya dengan cepat kepada mantan detektif melalui telepon. Ketika mereka tiba, mereka menemukan ruangan dalam keadaan sempurna, tanpa tanda-tanda perlawanan. Apa yang terjadi? Tanya. Larasati melihat sekeliling kantor yang luas. Mengapa pengacaramu melakukan ini? Raden tidak punya waktu untuk menjawab. Ponselnya berdering, itu Mira. Pak, suaranya terdengar tegang dan teredam, seolah dia berbicara sembunyi-sembunyi. Kami berada di panti asuhan Harapan. Pak Gunawan mengatakan bahwa Bapak mengizinkan membawa Sari kembali untuk menyelesaikan situasi secara hukum. Itu bohong, Mira. Dia menggunakanmu. Saya sudah curiga, jawabnya. Suaranya kini bisikan. Ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di sini. Sari ketakutan, dan ada beberapa anak yang sedang dipersiapkan untuk meninggalkan institusi malam ini. Jangan biarkan Sari keluar dari pandanganmu. Kami dalam perjalanan, dan Mira, hati-hati. Setelah menutup telepon, Raden menemukan Larasati, memeriksa foto-foto di dinding kantornya. Pandangannya terpaku pada satu foto khusus, Raden dan Gunawan di acara amal, di samping seorang pria yang lebih tua. Siapa ini? Tanya dia menunjuk pada pria itu. Hakim Hadi Mulya.
Teman Gunawan pensiun beberapa tahun lalu. Raden mengerutkan kening. Kenapa? Dia juga ada di sana pada hari saya menandatangani dokumen hak asuh sementara. Dialah yang memvalidasinya, bahkan tanpa melalui saluran normal pengadilan. Potongan-potongan mulai bersatu, membentuk gambaran yang mengganggu. Raden teringat sesuatu yang Gunawan sebutkan sebelumnya. Panti Asuhan Harapan memiliki pelindung yang kuat. Teleponnya berdering. Lagi. Itu, adik. Saya telah menemukan lokasi mobil Gunawan. Diparkir dekat Panti Asuhan Harapan, seperti yang sekretaris Anda katakan. Tapi ada lagi. Saya mendapatkan informasi tentang keuangan institusi. Ada transfer rutin dari perusahaan offshore yang setelah ditelusuri mengarah ke yayasan yang dikendalikan oleh Hakim Mulia. Dan coba tebak siapa? Administrator hukum yayasan itu. Tambah Raden sudah menduga jawabannya. Gunawan Widodo, konfirmasi Adi. Saya sedang menuju Panti Asuhan Harapan sekarang. Saya sarankan Anda juga datang, tapi dengan hati-hati. Ada gerakan tidak biasa di sana. Setelah menutup telepon, Raden menjelaskan situasinya dengan cepat kepada Larasati. Tampaknya Gunawan dan Hakim Mulia mengoperasikan semacam skema melalui Panti Asuhan Harapan. Dan dari urgensi untuk memindahkan anak-anak malam ini, penemuan kita pasti telah mengejutkan mereka. Dan Lanang, mungkinkah dia masih di sana? Kita akan mencari tahu, janji Raden mengambil tasnya dan perangkat kecil dari laci. Ini perekam, mungkin berguna. Dalam perjalanan ke Panti Asuhan Harapan, Raden menerima panggilan lain, kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Raden Mahendra, suara pria terdengar hati-hati. Ya, siapa ini? Nama saya Rama Santoso, saya petugas keamanan di Panti Asuhan Harapan. Sekretaris Anda mengatakan saya harus berbicara dengan Anda. Ini tentang anak laki-laki, Lanang. Raden dan Larasati bertukar pandang penuh harapan. Anda tahu di mana dia? Dia tidak pernah meninggalkan tempat ini, ungkap Rama, suaranya kini berbisik. Dia bersembunyi di kompartemen di loteng. Saya membantunya ketika dia mencoba kabur. Anak itu mengatakan ingin menemukan ibunya, tapi terlalu berbahaya di luar sana untuk anak sekecil itu. Mengapa Anda memberitahu kami ini? Tanya Raden. Curiga. Ada jeda. Saya bekerja di sini selama bertahun-tahun. Saya melihat banyak hal aneh, tapi tidak pernah punya keberanian untuk bicara. Hari ini, ketika pengacara itu datang dengan gadis kecil, sesuatu berubah. Cara dia berteriak memanggil ibunya, suaranya gagal. Saya juga punya anak perempuan. Saya tidak bisa lagi menjadi bagian dari ini. Bisakah Anda membantu kami masuk tanpa terlihat? Ada pintu masuk di belakang digunakan untuk pengiriman. Saya akan menunggu di sana dalam 10 menit. Setelah menutup telepon, Raden menemukan Larasati menangis diam-diam. Lanang masih hidup, gumamnya seolah hampir tidak berani percaya. Putra kita masih hidup. Raden menggenggam tangannya, dan kita akan membawanya pulang bersama dengan Sari. Mobil menyusuri jalan-jalan di kawasan Ikan Pari, di mana Panti Asuhan Harapan berada. Itu adalah area perumahan yang tenang, dengan rumah-rumah tua dan pohon-pohon rindang. Institusi itu menempati rumah besar 3 lantai, dikelilingi tembok, tinggi dan gerbang besi. Mengikuti instruksi Rama, mereka parkir 1 blok dari sana dan berjalan ke belakang properti. Seperti yang dijanjikan, petugas keamanan menunggu mereka di dekat gerbang kecil untuk servis. Saya harus cepat, katanya gugup. Bu Citra sedang rapat dengan Pak Gunawan dan orang lain di kantor utama. Sekretaris Anda berhasil menjaga Sari di ruang rekreasi, tapi saya tidak tahu berapa lama. Dan Lanang? Tanya Larasati, kecemasan jelas dalam suaranya. Masih di loteng. Saya akan membawa Anda ke sana dulu, kemudian kita bisa mencari gadis itu. Saat mereka mengikuti Rama melalui koridor gelap dan sunyi, Raden tidak bisa tidak memperhatikan kontras antara fasad terawat dari institusi dan interiornya yang rusak. Dinding membutuhkan cat, ada kebocoran di langit-langit, dan sedikit mainan yang terlihat di kamar-kamar tampak tua dan rusak. Kemana mereka akan membawa anak-anak malam ini? Tanya Raden dengan suara rendah. Rama ragu. Saya tidak tahu pasti. Saya mendengar sesuatu tentang properti di desa. Sampai situasi mereda. Mereka melakukan ini secara berkala ketika merasa berada di bawah pengawasan.
Ketika mereka tiba di tangga sempit, Rama memberi isyarat agar mereka mengikutinya dalam diam. Menaiki anak tangga yang berderit di bawah kaki mereka, mereka sampai di pintu kecil yang memberi akses ke loteng. Petugas keamanan mengetuk dengan cara berirama. 3 ketukan pendek, 2 panjang. "Lanang, ini aku," panggilnya dengan lembut. "Aku membawa orang-orang yang ingin menemuimu." Terdengar suara gerakan dari sisi lain, dan kemudian perlahan-lahan pintu terbuka. Seorang anak laki-laki kecil dengan rambut gelap dan mata curiga muncul di celah. Melihat Larasati, matanya melebar dalam pengenalan. "Ibu burung?" bisiknya tidak percaya. Larasati menutupi mulutnya dengan tangan, air mata mengalir bebas di wajahnya. "Ya, sayang, ini aku. Ibu kembali untuk menjemputmu." Anak itu berlari ke pelukannya, membenamkan wajahnya di dada Larasati. Raden mengamati adegan itu, merasakan emosi yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Putranya, ini adalah putranya. Ketika Lanang akhirnya mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan Raden. Kemiripannya halus, tapi tidak dapat disangkal, bentuk dagu lengkungan alis. "Apakah bapak ayah saya?" setanya anak itu, mengejutkan semua orang dengan ketajamannya. Raden merasakan benjolan di tenggorokannya. "Ya Lanang, aku ayahmu." Momen pertemuan keluarga itu terganggu oleh Rama. "Kita harus bergerak." Sari ada di ruang rekreasi di lantai 1, tapi mereka mungkin memutuskan untuk memindahkannya kapan saja. Raden mengangguk, mengembalikan perhatiannya pada misi. "Larasati, tetaplah di sini dengan Lanang. Aku dan Rama akan mencari Sari." "Tidak," potong Larasati, tegas. "Kita semua pergi bersama. Aku tidak akan berpisah dengan anak-anakku lagi." Tidak ada waktu untuk berdebat. Kelompok kecil itu turun tangga dengan diam-diam, dengan Lanang memegang erat tangan Larasati dan Raden memimpin jalan. Saat mereka mendekati ruang rekreasi, mereka mendengar suara-suara marah. Salah satunya jelas milik Mira. "Gadis ini kelelahan dan ketakutan," katanya. "Dia perlu istirahat sebelum transfer apapun." "Kita tidak punya waktu untuk itu," jawab suara wanita yang Raden duga adalah Citra Farida. "Perintahnya adalah untuk mentransfer semua anak malam ini, tanpa pengecualian." Raden memberi isyarat agar yang lain menunggu dan diam-diam mendekati pintu yang sedikit terbuka. Melalui celah, dia bisa melihat Mira berdiri, melindungi Sari yang meringkuk di sudut ruangan. Di depan mereka, seorang wanita paruh baya dengan ekspresi tegas menggerakkan tangannya dengan tidak sabar. Pada saat itu, Raden merasakan kehadiran di belakangnya. Berbalik dengan cepat, dia berhadapan langsung dengan Gunawan Widodo. "Sungguh mengecewakan, Raden," kata pengacara itu, senyum dingin di wajahnya. "Kamu selalu begitu mudah ditebak." Senyum dingin Gunawan Widodo kontras dengan tatapan dingin yang dia arahkan pada Raden. Di sampingnya, 2 pria kekar memblokir koridor, menghilangkan kemungkinan untuk melarikan diri. "Kenapa, Gunawan?" tanya Raden, mencoba mendapatkan waktu sementara pikirannya bekerja cepat, mencari jalan keluar. "Semua skema ini, untuk apa?" Pengacara itu menyesuaikan simpul dasinya yang sempurna, sebuah gerakan biasa, yang kini Raden kenali sebagai tanda kalkulasinya. Bisnis Raden selalu tentang bisnis. Bisnis yang melibatkan memisahkan keluarga. Anak-anak, Gunawan mengangkat bahu dengan ketidakpedulian yang membuat darah Raden membeku. "Kamu tidak tahu berapa banyak orang putus asa membayar untuk seorang anak, terutama jika anak itu memiliki karakteristik yang tepat, sehat, cantik, lebih baik. Lagi dengan fitur Eropa, pasar internasional sangat menguntungkan." Pengungkapan tentang luasnya skema itu membuat Raden sesaat kehilangan kata-kata. Ini bukan hanya tentang adopsi tidak sah, tetapi perdagangan anak yang sesungguhnya yang disamarkan sebagai amal. "Dan anak-anakku, apa rencananya untuk mereka?" Pengacara itu tertawa, suara tanpa humor. "Anak-anakmu adalah bonus tak terduga. Ketika aku mengetahui bahwa Larasati hamil, aku melihat peluang emas, tapi aku perlu menjauhkannya darimu. Jadi kaulah yang meneleponnya, berpura-pura sebagai asistenku?"
Tajam seperti biasa, konfirmasi Gunawan. Sangat mudah meyakinkannya bahwa kamu tidak menginginkan bayi-bayi itu. Reputasimu sebagai workaholic yang terobsesi sangat membantu. Raden merasakan kemarahan tumbuh di dalam dirinya, tetapi menjaga komposur. Dia perlu melanjutkan percakapan, memberi waktu bagi Larasati dan Lanang untuk bersembunyi. Dan yang lebih penting, dia perlu Gunawan mengungkapkan seluruh skema, perekam di sakunya merekam setiap kata. Dan setelah itu, ketika anak-anak lahir, aku mengamati dari jauh, menunggu saat yang tepat. Ketika aku menyadari bahwa Larasati rentan secara finansial dan emosional, aku bertindak. Rencananya sederhana, meyakinkannya untuk menyerahkan anak-anak sementara dan kemudian mengatur adopsi internasional mereka. Tetapi ada yang salah. Simpul Raden Dake senyum Gunawan sedikit goyah. Tes DNA, protokol standar untuk adopsi internasional. Ketika hasilnya tiba menunjukkan bahwa anak-anak adalah anak-anak Raden Mahendra, salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia, dia menggelengkan kepala, memperumit segalanya. Mengapa tidak hanya meninggalkan rencana itu pada titik tersebut? Karena kami sudah menerima uang muka yang substansial, klien yang sangat kuat, sangat tidak sabar, dan karena, terus terang, anak-anak itu bernilai kekayaan, terutama gadis itu, dengan mata seperti itu. Raden merasakan mual mendengar Gunawan berbicara tentang anak-anaknya seperti komoditas. Jadi kalian menjaga mereka di panti asuhan selama 5 tahun, sementara memutuskan apa yang harus dilakukan. Kami membutuhkan rencana yang sempurna. Kami menciptakan seluruh dokumentasi palsu, riwayat medis fiktif, dan menunggu saat yang tepat ketika kamu benar-benar tenggelam dalam bisnis internasionalmu untuk menyelesaikan adopsi. Dan sekarang, senyum. Gunawan kembali, lebih mengerikan dari sebelumnya. Sekarang sayangnya kamu memperumit segalanya, dan kami harus menyelesaikan ini dengan cara lain. Dia memberi isyarat untuk kedua pria itu maju, tetapi pada saat itu juga suara gemuruh dari ujung koridor menarik perhatian semua orang. Adi Cahyono muncul, ditemani oleh 2 polisi berseragam. "Polisi, semua diam di tempat," teriak Salah. Satu petugas. Gangguan itu cukup bagi Raden untuk bertindak. Dengan gerakan cepat, dia mendorong Gunawan ke dinding dan berlari menuju ruangan di mana Sari dan Mira berada. Saat masuk, dia menemukan Citra Farida mencoba menyeret Sari keluar melalui pintu samping. "Lepaskan putriku sekarang," perintah Raden. Suaranya menggelegar di ruangan. Pekerja sosial itu membeku dan Sari memanfaatkan momen itu untuk melepaskan diri, berlari ke pelukan Mira. "Sudah berakhir, Citra," kata Raden, "maju perlahan. Polisi ada di sini, Gunawan sudah ditahan, skema kalian terungkap." Wajah wanita itu melewati serangkaian emosi, takut, marah, dan akhirnya pasrah lelah. Bahunya turun dan dia tampak menua 10 tahun dalam hitungan detik. "Saya tidak pernah ingin menyakiti siapapun," gumamnya. "Lebih pada dirinya sendiri daripada pada Raden. Pada awalnya saya percaya kita benar-benar membantu anak-anak, memberi mereka keluarga yang lebih baik. Dan ketika kamu menyadari kebenaran," tanya Raden menjaga jarak, tetapi tidak melepaskan pandangan darinya. Citra mengeluarkan tawa pahit. "Ketika sudah terlambat untuk keluar, mereka memiliki bukti melawan saya, dokumen yang saya tanda tangani. Jika saya berbicara, saya akan menjadi satu-satunya yang membayar untuk semuanya." Pada saat itu, Larasati masuk ke ruangan, memegang tangan Lanang dengan erat. Pandangan si kembar bertemu, dan teriakan kegembiraan keluar dari keduanya secara bersamaan dalam Sari. Seru Lanang melepaskan diri dari tangan ibunya dan berlari untuk memeluk saudarinya. "Lanang," balas Sari, memeluk saudaranya dengan erat. "Kamu tidak pergi, kamu tetap di sini." Raden dan Larasati mengamati adegan itu, terharu. Sementara polisi masuk ke ruangan dan menggiring Citra keluar. Adi Cahyono mendekati Raden. "Kami mendapatkan Gunawan dan 2 komplotannya," informasi mantan detektif itu. "Operasi polisi sudah direncanakan selama berbulan-bulan, tetapi laporan Anda mempercepat semuanya. Hakim mulia juga akan didakwa." Raden mengangguk bersyukur. "Dan anak-anak lain?" "Semua aman.
pekerja sosial yang sah telah dipanggil. Setiap kasus akan dievaluasi ulang secara individual untuk memastikan bahwa tidak ada adopsi tidak sah yang dipertahankan. Larasati mendekat ragu-ragu. Dan anak-anak kita secara hukum secara teknis kalian tidak pernah kehilangan hak asuh, jelas Adi. Dokumen yang kamu tanda tangani, Larasati, adalah palsu, tidak memiliki validitas hukum. Anak-anak secara hukum adalah milikmu. Beban berat tampak terangkat dari bahunya. Air mata lega merebak di matanya saat dia mengamati Lanang dan Sari, yang kini berbicara dengan antusias, seolah mencoba mengejar ketinggalan 7 tahun perpisahan dalam beberapa menit. Raden mendekati Larasati dengan hati-hati. Kita masih punya banyak yang harus dibicarakan. Dia mengangguk, pandangannya bergantian antara dia dan anak-anak. Ya, memang. Tapi sekarang, lanjutnya, kurasa anak-anak kita perlu pulang ke rumah. Rumah yang sesungguhnya. Mereka tidak punya rumah, Larasati mengingatkan dengan sedih. Apartemenku sangat kecil dan mereka... Penthouseku memiliki 5 kamar kosong, potong Raden. Ruang bukanlah masalah. Kumohon, Larasati, hanya untuk malam ini. Besok kita bisa menyelesaikan semuanya dengan lebih tenang. Setelah momen keraguan, dia setuju, hanya untuk malam ini. Ketika akhirnya mereka meninggalkan Panti Asuhan Harapan, langit sudah mulai cerah di Cakrawala. Mobil polisi dan ambulans terparkir di depan institusi, dan pekerja sosial mengantar anak-anak lain ke kendaraan yang akan membawa mereka ke tempat penampungan sementara yang layak. Di mobil, dalam perjalanan ke penthouse Raden, keheningan yang lelah tetapi nyaman menyelimuti mereka. Di kursi belakang Lanang dan Sari tertidur, berpelukan seolah takut dipisahkan lagi. Mereka luar biasa, komentar Raden melihat melalui kaca spion. Setelah semua yang mereka alami, mereka masih bisa tersenyum seperti itu. Larasati mengangguk, terharu. Anak-anak memiliki kapasitas ketahanan yang kita orang dewasa hilangkan sepanjang jalan. Ketika mereka tiba di penthouse, Raden menggendong Lanang di lengannya sementara Larasati menuntun Sari yang mengantuk. Mira, yang telah menemani mereka, membantu menyiapkan salah satu kamar tamu dengan 2 tempat tidur, di mana anak-anak segera kembali tidur dengan nyenyak. Di ruang tamu dengan pemandangan taman bunga yang diterangi oleh sinar matahari pertama, Raden, Larasati, Mira, dan Adi akhirnya bisa bernapas. Gunawan akan menghadapi tuduhan serius, informasi Adi, menerima secangkir, kopi yang ditawarkan Mira, penipuan, pemerasan, pemalsuan dokumen, dan yang paling serius perdagangan anak. Dan Hakim Mulia, tanya Raden, rumahnya sedang digeledah saat ini. Polisi menemukan bukti bahwa skema itu beroperasi setidaknya selama 8 tahun, melibatkan lebih dari 50 anak. Larasati menutupi wajahnya dengan tangan. Bagaimana ini bisa terjadi selama bertahun-tahun tanpa ada yang menyadarinya? Uang dan kekuasaan, jawab Adi sederhana. Kombinasi sempurna untuk membungkam kecurigaan apapun. Yang penting sekarang, sela Mira, adalah memastikan bahwa anak-anak yang terkena dampak menerima dukungan yang diperlukan, psikologis, hukum, apapun yang dibutuhkan. Raden memperhatikan sesuatu dalam nada suara sekretarisnya, kekhawatiran yang melampaui profesionalisme. Mira, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bagikan dengan kami? Wanita itu ragu, memutar, cangkir kopi di tangannya. 5 tahun lalu keponakan saya menghilang. Dia telah ditempatkan untuk adopsi oleh kakak saya yang menghadapi masalah serius dengan narkoba. Ketika akhirnya saya mendapatkan stabilitas keuangan untuk mengadopsinya, secara legal saya diberitahu bahwa dia sudah diadopsi oleh keluarga di luar negeri. Panti Asuhan Harapan? Tanya Larasati dengan lembut. Mira mengangguk. Itulah mengapa saya sangat tertarik ketika Pak Raden menyebutkan institusi itu hari ini. Saya langsung mengenali namanya. Dan sekarang setelah semua yang kita temukan, kita akan menemukannya, janji Raden. Saya akan menggunakan semua sumber daya saya kontak apapun yang diperlukan. Terima kasih, gumam Mira jelas terharu. Anda tidak tahu apa artinya ini bagi saya. Seiring berjalannya hari, penthouse Raden yang biasanya sunyi dan kosong menjadi hidup. Lanang dan Sari bangun sekitar tengah hari, lapar dan penasaran, untuk menjelajahi lingkungan baru. Mira yang telah memutuskan untuk tinggal membantu, menyiapkan makan siang sederhana,
sementara Adi terus menerima pembaruan tentang operasi polisi. Raden mengamati semuanya dengan perasaan aneh akan kelengkapan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Melihat Larasati di dapur dengan Mira, mendengar tawa anak-anak menjelajahi kamar-kamar, merasakan rumah akhirnya berubah menjadi rumah, seolah-olah kekosongan yang bahkan tidak dia ketahui ada sedang diisi. Larasati mendekatinya yang sedang merenungkan taman dari beranda. "Apa yang kamu pikirkan tentang bagaimana kita kehilangan waktu?" Jawabnya dengan jujur. 7 tahun Larasati. 7 tahun yang bisa kita habiskan bersama melihat anak-anak kita tumbuh. Dia menghela napas, bersandar pada pagar di sampingnya. "Seharusnya aku mempercayaimu. Seharusnya aku menghadapimu langsung ketika menerima telepon itu. Dan seharusnya aku mencarimu ketika kamu menghilang, bersikeras untuk memahami apa yang terjadi. Sebagai gantinya, aku semakin tenggelam dalam pekerjaan membangun kerajaan yang aku sadari hari ini tidak berarti apa-apa tanpa orang untuk berbagi." Telepon Raden berdering, menginterupsi momen itu. Itu direktur keuangannya, panik. "Pak Mahendra, saya mencoba menghubungi Bapak sepanjang malam. Ada gerakan aneh di rekening perusahaan. Transfer tidak sah, dokumen diubah, seolah seseorang mencoba menguras sumber daya perusahaan." Raden menutup mata, langsung mengerti. Gunawan, dia pasti menyadari bahwa dia akan ketahuan dan mencoba pukulan terakhir. "Kami berhasil memblokir sebagian transfer, tetapi sekitar 30 miliar sudah dipindahkan ke rekening offshore. Dan ada kontrak penting yang dibatalkan, klien menerima pemberitahuan palsu. Saya akan ke kantor dalam 1 jam, putus Raden, menutup telepon. Larasati mengamatinya, khawatir. Masalah, sepertinya Gunawan meninggalkan hadiah perpisahan. Dia mencoba menghancurkan perusahaan saya dari jauh. "Kamu harus pergi," simpulnya tanpa tuduhan dalam suaranya. Raden ragu melihat ke dalam rumah, di mana Lanang dan Sari kini bermain di ruang tamu dengan permainan papan. "Aku tidak ingin meninggalkan mereka sekarang. Kita baru saja bertemu." "Kami mengerti, Raden. Kamu punya tanggung jawab. Kami akan ada di sini ketika kamu kembali." Dia menatapnya, terkejut dengan pemahaman itu. "Sungguh, kalian akan tinggal?" Senyum kecil muncul di bibir Larasati. "Untuk sementara, anak-anak kelelahan, dan kita membutuhkan tempat yang aman sementara semuanya diselesaikan. Tapi jangan berpikir itu berarti kita..." "Kamu tahu." "Aku tahu," jamin Raden. 1 langkah sekaligus. Saat bersiap untuk pergi, Raden didekati oleh Lanang yang memegang pesawat kertas yang dilipat rumit. "Bapak mau pergi?" tanya anak itu, bayangan kekhawatiran di mata mudanya. Raden berlutut untuk sejajar dengannya. "Hanya beberapa jam. Saya harus menyelesaikan masalah di tempat kerja. Tapi saya akan segera kembali, saya janji." Lanang mempelajari wajahnya sejenak, seolah menilai ketulusan janji itu. "Baiklah, tapi Bapak akan kembali sebelum aku tidur. Aku ingin menunjukkan cara membuat pesawat kertas. Aku bisa membuat 6 jenis berbeda. Saya akan berusaha," janji Raden, terkejut dengan intensitas cinta yang sudah dia rasakan untuk makhluk kecil yang baru dia kenal kurang dari 24 jam. Saat pergi, Raden melemparkan pandangan terakhir ke adegan di ruang tamu. Larasati duduk di lantai dengan anak-anak, mengajari mereka bermain permainan papan, sementara Mira menyiapkan camilan di dapur dan Adi berbicara di telepon. Mungkin mengkoordinasikan langkah selanjutnya dalam penyelidikan. Seolah-olah alam semesta telah bersekongkol untuk menunjukkan kepadanya apa yang benar-benar penting dalam hidup, bukan gedung-gedung yang dia bangun atau uang yang dia kumpulkan, tetapi koneksi manusia, keluarga yang tidak pernah dia tahu, dia miliki, dan yang sekarang tidak bisa dia bayangkan hidup tanpanya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang selamanya mengubah kehidupan Raden Mahendra. Musim dingin Surabaya mendekati akhir, membawa hari yang lebih hangat dan langit yang lebih biru. Dari jendela kantornya yang baru, lebih kecil dan lebih nyaman dari sebelumnya, Raden mengamati gerakan di taman bunga sambil berbicara di telepon. "Ya, dokumen Yayasan Jalan Baru sudah semua terdaftar," konfirmasinya. "Kita bisa memulai proyek bulan depan."
Setelah menutup telepon, Raden merenungkan perubahan dalam hidupnya. Penemuan tindakan Gunawan telah memicu krisis tanpa preseden di Mahendra Development. Jutaan telah dialihkan, kontrak penting dibatalkan, dan reputasinya sementara terguncang. Mendapatkan kembali kendali penuh atas perusahaan telah membutuhkan minggu-minggu kerja intensif dan keputusan sulit. Tetapi, mengejutkan, Raden tidak terlalu peduli seperti yang mungkin dia lakukan sebelumnya. Prioritasnya telah berubah sepenuhnya. Perusahaan sekarang hanyalah bagian dari hidupnya, bukan lagi pusat gravitasinya. Ketukan lembut di pintu menginterupsi pemikirannya. Mira masuk, membawa map. Hasil pencarian internasional telah tiba, umumnya meletakkan dokumen di atas meja. Dalam beberapa bulan terakhir, selain membangun kembali perusahaannya, Raden telah mendedikasikan sumber daya yang cukup untuk melacak anak-anak yang diperdagangkan oleh skema panti asuhan harapan, termasuk keponakan Mira. Dan, tanya dia, membuka map dengan cemas. Senyum menerangi wajah biasanya terkendali Mira. Mereka menemukan Julia, dia bersama keluarga di Belgia. Adopsinya tidak sah, tetapi keluarga itu tidak mengetahuinya. Mereka setuju untuk mengizinkan saya kontak rutin untuk saat ini. Itu luar biasa, Mira. Seru Raden tulus bahagia untuk wanita yang telah menjadi lebih dari sekadar karyawan, seorang teman dan kepercayaan. Dan kapan kamu bisa melihatnya? Saya akan ke Brussels minggu depan. Mereka menerima kunjungan awal yang diawasi. Matanya bersinar dengan air mata tertahan. Dia berusia 10 tahun sekarang. Saya hampir tidak percaya akhirnya akan bertemu dengannya. Raden mengelilingi meja dan memeluk Mira sebentar. Dia akan menyukai bibi luar biasa yang dia miliki. Setelah Mira keluar, Raden memeriksa jam. Hampir waktunya untuk sidang akhir di pengadilan keluarga. Meskipun legitimasi kebapakan Raden dan keibuan Larasati tidak pernah dipertanyakan secara hukum, semua dokumen yang digunakan untuk memisahkan anak-anak dari mereka adalah palsu. Masih ada prosedur formal yang diperlukan untuk menormalkan situasi. Pengadilan Gunawan Widodo dan komplotannya, termasuk Hakim Hadi Mulya dan Citra Farida, masih berlangsung, tetapi bukti-buktinya sangat kuat. Skema perdagangan anak internasional telah terungkap seluruhnya, mengungkapkan jaringan yang meluas ke berbagai negara dan melibatkan orang-orang dalam posisi kekuasaan. Citra, mencari pengurangan hukuman, telah menjadi saksi kunci, mengungkapkan detail mengejutkan tentang bagaimana skema itu bekerja, dari identifikasi ibu-ibu rentan hingga pemalsuan dokumen dan transportasi anak-anak ke luar negeri. Raden mengemudi ke apartemen Larasati, di mana dia telah berjanji untuk bertemu dengannya sebelum sidang. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah perlahan-lahan membangun kembali hubungan mereka, belum sebagai kekasih, tetapi sebagai mitra yang disatukan oleh cinta kepada anak-anak. Larasati telah meninggalkan galeri seni kecilnya dan, dengan dukungan keuangan Raden, sedang mendirikan studio fotografi khusus untuk potret keluarga. Saya ingin menangkap momen yang tidak akan pernah saya anggap begitu saja, jelasnya. Ketika tiba di gedung sederhana, namun menawan di Kedung Sari, Raden disambut oleh Sari yang membuka pintu dengan senyum berseri. Ayah, lihat apa yang aku dan Lanang buat. Masih aneh dan menakjubkan dipanggil ayah. Setiap kali mendengar kata itu dari mulut anak-anaknya, Raden merasakan gelombang emosi yang belum pernah dia alami dalam semua tahun kesuksesan profesionalnya. Mengikuti Sari ke ruang tamu kecil, dia menemukan Lanang berkonsentrasi merakit apa yang tampak seperti maket. Ini rumah baru kita, jelas Sari dengan antusias. Ibu bilang setelah sidang kita semua akan tinggal bersama, jadi aku dan Lanang membuat model seperti yang kita inginkan. Raden mengangkat alis, terkejut, melihat ke arah Larasati yang baru saja memasuki ruangan. Dia mengangkat bahu, senyum, malu di bibirnya. Anak-anak memiliki imajinasi yang subur, komentarnya. Dan mungkin saya menyebutkan bahwa kita sedang mempertimbangkan pengaturan yang lebih permanen untuk keluarga. Dalam beberapa bulan terakhir, anak-anak telah bergantian antara penthouse Raden dan apartemen Larasati, situasi yang berfungsi, tetapi jelas tidak ideal untuk jangka panjang. Mereka telah mendiskusikan berbagai kemungkinan, tetapi belum mencapai keputusan final.
Lihat ayah jelas Lanang, menunjuk ke detail spesifik market yang dibuat dengan kotak kardus dan bahan daur ulang. Di sini ada ruang permainan, kamar untuk masing-masing, dan ruang besar ini untuk tamu. Mengesankan, puji Raden, berjongkok untuk memeriksa pekerjaan itu lebih baik. Kalian arsitek sejati. Seperti ibu sebelumnya, amati Sari dengan bangga. Larasati memeriksa jam. Kita harus bergegas, sidangnya 40 menit lagi. Sementara anak-anak berlari untuk bersiap-siap, Raden memanfaatkan momen berduaan dengan Larasati. Jadi kamu telah memikirkan tentang kita semua tinggal bersama? Tanya dia hati-hati. Larasati dengan gugup merapikan helai rambut di belakang. Telinganya, gerakan yang Raden ingat dengan baik dari hubungan mereka sebelumnya. Aku telah banyak berpikir sebenarnya. Anak-anak membutuhkan stabilitas, rumah permanen. Dan kamu, apa yang kamu butuhkan, Larasati? Dia menatapnya, matanya mencerminkan campuran kompleks emosi. Aku perlu tahu bahwa kali ini akan berbeda, bahwa aku tidak hanya akan menjadi tambahan dalam hidupmu, sekunder dari pekerjaanmu dan ambisimu. Raden mengangguk, memahami kekhawatiran yang sah. Banyak yang berubah, Larasati. Aku berubah. Aku menyadari dengan cara yang paling menyakitkan, apa yang benar-benar penting. Kata-kata itu mudah, Raden. Aku tahu. Karena itu aku tidak meminta kamu percaya hanya pada apa yang kukatakan, tetapi pada apa yang telah kulakukan. Dia ragu sebelum melanjutkan. Yayasan yang aku buat bukan hanya proyek amal korporat. Aku mentransfer 30% sahamku di perusahaan ke sana dengan fokus eksklusif melindungi anak-anak rentan dan menyatukan kembali keluarga yang terpisah. Larasati membelalakkan mata, terkejut. 30%? Itu kekayaan ya? Tapi apa artinya uang dibandingkan dengan apa yang hampir kita hilangkan? Raden menggenggam tangannya. Aku juga mengurangi jam kerjaku di perusahaan. Delegasi tidak pernah menjadi kekuatanku, tapi aku belajar. 3 hari seminggu di kantor, maksimal. Senyum mulai terbentuk di bibir Larasati. Siapa yang menyangka bahwa Raden Mahendra, workaholic paling terkenal di Surabaya, akan mengurangi jadwalnya untuk bisa mengantar anak-anak ke sekolah dan menonton pertunjukan balet dan pertandingan sepak bola, tambah dia tersenyum. Lanang bilang dia ingin bergabung dengan tim. Momen itu terganggu oleh kembalinya anak-anak, kini berpakaian dengan pakaian terbaik mereka untuk sidang. Sari mengenakan gaun biru muda yang menonjolkan matanya, dan Lanang tampak menggemaskan dalam kemeja dan celana formal yang membuatnya tampak seperti versi mini dari Raden. Kami siap, umumnya Sari berputar untuk menunjukkan gaunnya. Di pengadilan suasananya mengejutkan ringan untuk lingkungan peradilan. Hakim Hasna Cahaya, seorang wanita paruh baya dengan mata lembut dan postur tegas, meninjau dokumen akhir yang akan meresmikan apa yang telah ditentukan alam. Raden dan Larasati adalah orang tua sah dari Sari dan Lanang. Mempertimbangkan semua dokumentasi yang diajukan dan laporan psikologis yang membuktikan kesejahteraan anak-anak, nyatakan hakim. Pengadilan ini menegaskan hak asuh bersama Sari, Kusuma Mahendra dan Lanang Kusuma Mahendra kepada orang tua biologis mereka, Raden Mahendra dan Larasati Kusuma. Ada tepuk tangan tertahan di ruang sidang kecil, di mana hanya teman dekat yang hadir. Mira, Adi, dan beberapa keluarga Larasati yang telah memulihkan kontak setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu. Saya ingin menambahkan, lanjut hakim dengan senyum, bahwa saya jarang memiliki hak istimewa untuk memimpin kasus di mana saya dapat memperbaiki ketidakadilan yang begitu besar dengan akhir yang begitu bahagia. Kalian, anak-anak, telah menjalani perjalanan yang sulit, tetapi sekarang kalian berada tepat di mana seharusnya, dengan keluarga kalian. Saat keluar dari pengadilan, perasaan penutupan dan awal baru melayang di udara. Di restoran tempat mereka merayakan dengan makan siang meriah, Raden mengamati keluarganya yang baru diresmikan dengan rasa syukur yang tidak pernah dia bayangkan mampu dia rasakan. Bersulang, usul Adi, mengangkat gelasnya. Untuk keluarga, Kusuma Mahendra, semoga masa depan membawa hanya kebahagiaan untuk mengimbangi masa lalu. Dan untuk keadilan, tambah Mira,
yang meskipun terlambat akhirnya tiba. Hari itu saat anak-anak bermain di taman, bermain di bawah pengawasan Mira, Raden dan Larasati berjalan perlahan melalui jalan setapak taman bunga. "Aku menemukan rumah," ungkap Raden tiba-tiba. Atau lebih tepatnya sebidang tanah, dekat taman, seperti yang diinginkan anak-anak. "Aku pikir kita bisa merancangnya bersama. Kamu masih arsitek, bagaimanapun juga." Larasati berhenti berjalan, berbalik menghadapnya. "Kamu memintaku merancang rumah kita." "Aku meminta lebih dari itu, Larasati." Raden menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. "Aku meminta kesempatan kedua, untuk kita sebagai keluarga ya, tetapi juga sebagai kita." Dia mempelajarinya lama, wajahnya mengungkapkan pergulatan batin antara ketakutan akan masa lalu dan harapan untuk masa depan. "Aku sangat takut, Raden, untuk percaya lagi, untuk mengizinkan diri mencintai sepenuhnya." "Aku juga," akui dia dengan jujur. "Tapi kurasa anak-anak kita telah mengajarkan kita pelajaran berharga tentang keberanian. Mereka tidak pernah menyerah satu sama lain, tidak pernah berhenti percaya bahwa mereka akan bertemu kembali." Larasati tersenyum melalui air mata yang mulai terbentuk. "Wen Tililate, ketika Sari menceritakan bagaimana dia menemukanmu, bagaimana dia hanya mendekati orang asing di jalan, karena sesuatu dalam dirinya tampak familiar. Aku berpikir tentang intuisi luar biasa yang dimiliki anak-anak." "Jadi," desak Raden dengan lembut, "apa katamu? Kita bersama dalam hal ini, membangun bukan hanya rumah tetapi sebuah rumah?" Sebagai jawaban, Larasati mendekat dan, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang berbicara tentang pengampunan, harapan, dan kemungkinan. "Ya," bisiknya di bibirnya, "kita bersama dalam hal ini." Beberapa minggu kemudian, dalam upacara kecil dan intim di taman properti baru yang telah mereka beli, Raden dan Larasati meresmikan pernikahan mereka dengan Sari dan Lanang di sisi mereka sebagai saksi khusus. Ini bukan awal baru. Keduanya telah hidup terlalu banyak, menderita terlalu banyak untuk sekadar menghapus masa lalu. Ini sebaliknya adalah kelanjutan, seolah-olah cerita yang telah terhenti secara brutal 7 tahun lalu akhirnya bisa melanjutkan jalannya yang alami. Yayasan Jalan Baru memulai kegiatannya dengan program yang didedikasikan untuk melacak anak-anak yang diperdagangkan secara internasional dan menawarkan dukungan hukum dan psikologis kepada keluarga yang terkena dampak. Mira, setelah kunjungan emosionalnya kepada keponakannya di Belgia, menerima undangan Raden untuk memimpin program ini, membawa pengalaman pribadinya dan komitmen teguhnya pada tujuan tersebut. Gunawan Widodo dan komplotannya dihukum dengan hukuman penjara yang panjang, dan skema perdagangan anak yang telah mereka operasikan selama bertahun-tahun benar-benar dibongkar. Penyelidikan mengarah pada lokasi puluhan anak yang diadopsi secara tidak sah dan proses rekonsiliasi dengan keluarga biologis mereka dimulai, selalu memprioritaskan kesejahteraan emosional anak-anak yang terlibat. Adapun Raden, transformasi dalam hidupnya tidak bisa lebih mendalam. Pria yang dulunya mendefinisikan nilainya berdasarkan ukuran kerajaannya, kini menemukan makna dalam hal-hal kecil, dalam senyum mengantuk Lanang saat bangun, dalam cerita fantastis yang Sari ciptakan selama makan malam, dalam momen-momen tenang. Dengan Larasati setelah anak-anak tertidur, rumah yang mereka bangun bersama, dirancang oleh Larasati dengan kolaborasi antusias dari si kembar, menjadi simbol perjalanan mereka, luas tanpa mewah berlebihan, modern tetapi mengundang, dengan jendela besar yang membingkai taman burung, yang tanpa sadar telah menjaga keluarga tetap terhubung bahkan dalam tahun-tahun paling gelap perpisahan. Pada suatu sore minggu saat Larasati memotret anak-anak bermain di taman yang baru ditanam, Raden menemukan perekam kecil yang dia gunakan pada malam takdir di Panti Asuhan Harapan. Dia menyimpannya sebagai bukti untuk pengadilan. Tetapi sekarang, dengan semuanya terselesaikan, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan. "Paham ini, apa yang kamu lakukan?" tanya Larasati, mendekat sementara anak-anak melanjutkan permainan mereka. "Meninggalkan masa lalu di mana seharusnya," jawab Raden, menunjukkan perangkat kecil.
Ini menangkap beberapa pengungkapan terburuk dalam hidup kita, tetapi juga menjadi awal penebusan kita. Larasati mengangguk memahami. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Aku berpikir kita bisa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Perekam baru untuk merekam cerita yang berbeda, cerita yang kita ciptakan sekarang. Malam itu, setelah makan malam, seluruh keluarga berkumpul di sekitar meja ruang tamu. Raden menempatkan perekam baru di tengah dan menekan tombol rekam. Ini adalah kisah keluarga Kusuma Mahendra, mulainya. Sebuah kisah yang dimulai dengan kehilangan, melalui perpisahan yang menyakitkan, tetapi berakhir dengan pertemuan kembali yang mengubah segalanya. Bolehkah aku menceritakan bagian tentang bagaimana aku menemukanmu? Tanya Sari condong dengan penuh semangat. Dan aku menceritakan tentang persembunyian di loteng, tambah Lanang. Larasati tersenyum, mengaitkan jari-jarinya dengan jari Raden. Kurasa kita punya waktu untuk semua versi cerita. Malam masih panjang dan kisah kita baru saja dimulai. Saat suara keluarganya bercampur, masing-masing ingin berkontribusi dengan perspektif mereka tentang peristiwa luar biasa yang telah menyatukan mereka. Raden merasakan keyakinan mendalam. Tidak peduli tantangan apa yang dibawa masa depan, mereka akan menghadapinya bersama sebagai keluarga yang seharusnya selalu mereka jadi. Dan ketika Sari, dengan kebijaksanaannya yang dini, mengamati bahwa kadang-kadang kita perlu tersesat untuk menemukan jalan pulang ke rumah. Raden tidak bisa tidak berpikir bahwa pengemis kecil yang telah memohon bantuannya di trotoar Surabaya tidak hanya menemukan seorang ayah, dia telah menyelamatkan seorang pria dari kehidupan kekayaan kosong dan membimbingnya kembali ke apa yang benar-benar penting. Dan demikianlah simpul Raden melihat ke wajah-wajah